Saya namanya juga orang Kristen kan, nggak paham itu kan. Apakah NU itu organisasi apa? Dia cuma tahu oh dia NU. Akhirnya tanyalah sama Mas Maul. Ini Harlan ini teman saya yang baru kenalan ini dia agamanya apa ya? Si orang Kristen itu tanya ke Mas Maul. Mas Maul bilang, oh jadi gini, kan Harlan itu kan NU. Nah, NU itu organisasi Islam. Jadi Mas Harlan NU, NU organisasi Islam. Berarti kesimpulannya apa? Mas Harlan itu Islam. Itu menggunakan kias gitu, untuk memahamkan si orang Kristen tadi. Gitu. Au yatawaqqafu 'alaihal muwassil ila dzalik, atau jadi pembahasan ilmu mantik itu ya selain daripada tasawur tasdik tadi, ta'rif dan juga qiyas. Jadi untuk sampai ke majhul tasawur itu kita butuh yang namanya ta'rif tadi. Untuk sampai ke majhul tasdiki kita butuh yang namanya qiyas. Tapi di dalam ilmu mantik yang dibahas nggak cuma ta'rif sama qiyas doang. Atau au yatawaqqafu 'alaihal muwassil ila dzalik, atau hal-hal yang tawakuf. Tawakuf itu artinya dia membutuhkan, dia bergantung ya 'alaiha al musil ila dzalik, sesuatu yang mengantarkan tadi, sesuatu yang mengantarkan untuk apa? Memahami sesuatu itu kan tadi kan kita katakan takrif sama kias itu kan. Nah, hal ini itu kadang bergantung dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu apa? Termasuk pembahasan lafadz, pembahasan kuliatul khams. Takrif membutuhkan itu semua. Qiyas juga membutuhkan tentang pembahasan al-qadho ya, qadiyah-qadiyah. Jadi sebelum kita masuk ke qiyas, kita harus mengenali qadiyah itu macam-macamnya apa. Jadi kalau majhul tasawur tadi berarti pembahasannya tentang ta'rif, majhul tasdik itu pembahasannya tentang qiyas, au ma yatawaqqafu 'alaiha pembahasannya tentang alfat, tentang dalalah, tentang qadhoya, tentang akes, tentang tanaqud dan seterusnya. Nah, itu tentang ta'rif ilmu mantik. Nah, pertanyaannya, untuk seorang mubtadi, untuk orang yang kosong pengetahuannya tentang ilmu logika, itu lebih cocok mana? Ta'rif bil rasm atau ta'rif bil had? Para ulama mengatakan, seseorang ketika dia masih mubtadi, dia masih kosong, dia nggak tahu apa-apa, bahkan baru dengar tadi gitu kan. Misalnya antum pulang, ini Kang Rohman pulang gitu kan. Namanya itu syariah juga tadi ya. Terus misal antum pulang gitu kan, sampean pulang ditanya sama mama antum gitu kan. Di asar belajar apa aja gitu kan. Ngaji-ngaji apa? Gitu. Ya saya ngaji nahwu, saya ngaji fikih. Kalau nahwu fikih mungkin masih agak familiar lah gitu kan. Atau ilmu tauhid, hadis, ya mungkin orang awam masih dengar itulah. Tafsir hadis tuh orang masih paham. Kang Rohman bilang ngaji ilmu mantik juga. Ibunya tanya, apa ilmu mantik tuh makanan apa ilmu mantik gitu ya. Terus dijelasin lah sama Kang Rohman. Kalau Kang Rohman milihnya pakai tarif bilhat, jadi kan tadi kan kita untuk menjelaskan sesuatu itu kan didefinisikan kan. Seperti yang saya kasih contoh bakwan tadi lah. Jadi istilahnya kayak seakan-akan ibunya Mas Rohman ini tanya tentang bakwan. Tapi ini beda, ini tanyanya nggak tentang bakwan. Kalau bakwan ibunya Bang Rohman juga tahu ya. Dia tanya tentang ilmu mantik tadi. Ilmu mantik itu apa Mas Rohman? Nah, pilihannya Mas Rohman ada dua. Dia bisa mendefinisikan bilhat sama birrosm. Dia tahu tuh definisi dua-duanya. Tapi kalau Mas Rohman milihnya pakai bilhat, ini justru malah ibunya tambah pusing. Jadi dia bilang dia itu ilmu tuh. Ilmu mantik itu apa bu? Ilmu yang membahas ya kan tentang maklumat informasi-informasi yang bentuknya tasawur atau tasdik gitu. Apa itu tasawur sama tasdik? Tambah bingung gitu. Jadi bukannya paham lah tapi malah tambah bingung. Jadi terkadang tarif bilhat itu meskipun dia itu levelnya secara zatiah itu nomor satu, tapi kadang tidak cocok di beberapa kondisi. Termasuk tadi. Tapi kalau Mas Rohman milihnya tarif birrosem, yang dimana tarif birrosem di sini menggunakan samroh, menggunakan faidah, menggunakan manfaat dari belajar ilmu mantik, itu lebih gampang dipahami. Akhirnya Mas Rohman bilang ke ibunya, oh ilmu mantik ini bu, tahu ilmu logika itu ilmu biar kita itu pas bikin kesimpulan-kesimpulan, pas kita mikir itu nggak salah. Oh gitu, ya kan cepet kan, itu kan nggak apa, jelasinnya kan gampang kan. Atau misal ilmu nahwu itu apa sih? Pokoknya ilmu nahwu tuh belajar bahasa Arab biar bacanya bener lah, itu kan. Itu kan gampang. Daripada antum bilang ilmu nahwu tuh belajar tentang i'rab. Nanti i'rab apa lagi kan tambah pusing. Lama. Makanya justru yang munasib, yang cocok dengan mubtadiin atau dengan orang yang masih nol pengetahuannya tentang sebuah ilmu, itu justru lebih cocok takrifir awesome. Hmm?
Hmm, sama khosoh. Nah, oh ya, betul, betul. Kita pakai contoh ini aja ya. Di Mas Maul tanya itu kan, kalau di dalam pembahasan ta'rif itu kan biasanya contoh ta'rif bilhat sama birosem itu kan simpel. Pakai al-insan, hewanun natik, rohat. Al-insan, hewan dohik, rosem. Gitu. Kalau di dalam ta'rif-ta'rif yang lain, itu seperti apa? Kita mengetahui apakah dia hat atau rosem. Itu sebenarnya ada ciri-cirinya. Kalau sebuah ilmu itu didefinisikan dengan maudhu'nya, dengan tema besarnya, maka itu adalah ta'rif bilhat. Kalau sebuah ilmu itu definisikan dengan samrohnya, dengan tujuannya, dengan goyahnya, maka itu ta'rif birrasm. Nah, sekarang kalau dipraktekin kayak gimana? Misal, kalau antum lihat di ta'rif bilhatnya, ilmu mantik itu apa? Ilmun, kan? Yubhasu fihi bla 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 bla. Maka jenisnya mana? Jenisnya ya ilmu. Jadi ilmu itu menjadi jenis. Kalimat yubhasu fihi anil ma'lumati tasawwuriyah seterusnya sampai akhir itu adalah fasal. Paham? Sama kayak contohnya kayak gini. Jadi fasal itu nggak cuma satu kalimat aja ya. Jadi yang namanya jins terus fasal. Kalau jins biasanya satu kan. Tapi kalau fasal itu bisa cuma satu kalimat doang. Insan, hayawan, natik. Nah, natik itu fasal itu kan gampang. Bisa juga fasal itu panjang. Tapi kita nggak mengatakan bahwasanya ini fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga, fasal keempat, enggak. Semua jumlah dari yang panjang itu adalah satu fasal. Contoh, tarifnya Al-Quran. Al-Quran itu apa? Tarif Al-Quran itu apa? Hmm? Ayo. Al-Quran itu kan didefinisikan sebagai kalamullah. Kalamullah yang al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jiz walau bi aqalli suratin minhu, al-muta'abbad bi tilawatih dan seterusnya. Nah, kalau ditanya mana jinsnya? Jinsnya ya kalamullah. Jadi Al-Quran itu kalamullah, itu jinsnya. Sedangkan seterusnya al-munazzal ala Muhammadin sampai seterusnya yang panjang itu adalah fasalnya. Tapi kita bisa mempreteli satu-satu. Nah, kita katakan al-munazzal ala Muhammad itu qaid pertama. Jadi istilahnya nggak pakai fasal 1, fasal 2, fasal 3 enggak. Tapi qaid pertama al-munazzal ala Muhammad, al-muta'ab al-mu'jiz gitu kan. Al-mu'jiz itu fasalnya. Qaid yang kedua, sorry. Jadi al-munazzal ala Muhammad itu adalah qaid yang pertama, al-mu'jiz adalah qaid yang kedua dan seterusnya itu qaid ketiga, keempat, kelima. Tapi qaid-qaid ini dijadikan satu, dia disebut fasal. Paham nggak mas saya? Jadi prakteknya kayak gitu ya. Hah? Kalau yang birrasam berarti misal konun. Konun itu berarti jenis. Jenis kan. Terus khosohnya apa? Ya ini taksimu mura'atuhu azihna anil khato'i fil fikr. Pertanyaannya, apakah mantik doang yang dapat apa? Yang dapat menjaga akal kita dari kesalahan berpikir? Apakah cuma mantik? Hah? Cuma mantik doang? Ya enggak lah. Bahkan ini kan bukan sesuatu yang zati. Kalau antum udah menjaga nih, udah menjaga mati-matian, tapi sama Allah antum dikasih kesalah paham gitu kan. Kan saya tadi bilang, itu berdasarkan maunahnya Allah. Jadi nggak cuma ilmu mantik doang. Jadi dia khosoh. Jadi termasuk samroh atau hukum atau ya tadi lah faedah itu dia masuknya ke khosoh. Apa namanya? Karakter atau kekhususan dari hal tersebut. Jadi keistimewaan, sorry, faedah yang timbul dari sebuah zat itu bukan zatiah atau bukan hakikat dari zat tersebut. Tapi dia adalah sesuatu yang kosong. Misal saya bilang, HP itu apa sih? HP itu alat komunikasi yang tersusun dari kayak gini, 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 gini. Gitu. Itu namanya tarif bilhat.
Tapi kalau saya bilang dia itu alat komunikasi buat bisa ngomong sama orang lain. Itu tarifnya birrasm. Soalnya dia menggunakan khosoh yang isinya samroh tadi. Alat komunikasi yang bisa digunakan untuk ngomong sama orang lain. Emang cuma HP doang yang bisa komunikasi dengan orang lain? Kan enggak. Bisa pakai apa namanya? Tempolong, tempolong. Kayak kaleng kan bisa juga. Itu alat komunikasi untuk menyampaikan ke orang lain. Tapi itu khosohnya, itu keistimewaannya, faedahnya. Ya harus lebih teliti lah. Ya emang nggak semudah itu kita dapat menghukumi ini tarif birrasm atau bilhat, itu emang nggak semudah itu. Tapi butuh apa namanya, tadrib lah, butuh latihan, butuh kepekaan juga. Udah aja sejam ini ya, sejam 15, betul? Sejam pas, jam setengah. Sampai sini paham ya? Nah terus ke nomor 3, maudhu'nya. Tema besarnya itu apa? Tema besarnya ya al-ma'lumat, at-tasawwuriyah, wa tasdikiyah. Ya, pengetahuan yang berbentuk tasawur atau tasdik, min haitsu innaha tuwassilu ila majhulin tasawuri atau tasdiki. Jadi pembahasannya ilmu mantik ini ya tentang maklumat, baik itu tasawur atau tasdik. Tapi maklumat tersebut itu untuk apa? Nah, itu untuk dikelola sehingga dia bisa menjadi solusi dari majhulan. Jadi maklumat ini tidak dipandang dari sisi cara dibacanya gimana, kan? Itu kan urusannya ilmu nahwu, gitu kan. Atau misal saya kan mengelola maklumat-maklumat tadi kan, saya kan mengelola apa itu yang namanya sayur mayur, antum udah punya maklumat sayur-sayuran, apa namanya, tepung, itu kan, habis itu gorengan. Akhirnya saya kelola informasi tersebut untuk mendefinisikan bakwan. Nah, itulah fungsinya ilmu mantik. Tapi ilmu mantik nggak ngurusin tentang maklumat tadi, misal kayak tepung. Tepung itu terbuat dari apa namanya, gandum, misal kayak gitu kan. Atau sayur mayur, wortel itu warnanya merah, nggak urusannya sama mantik. Jadi ilmu mantik itu nggak bahas tentang wortel itu tersusun dari apa, itu kan. Apa misal kayak zat-zatnya isinya apa, itu kan bukan urusannya ilmu mantik, itu urusannya ilmu biologi gitu kan. Apa kayak misal, atau gimana, nah ini ada bakwan tuh, itu saya punya maklumat sayur-sayuran, tepung, gorengan. Nah itu saya rancang gimana caranya untuk menjelaskan apa itu bakwan, nggak membahas tentang gimana cara masaknya. Nah itu bukan ilmu mantik, itu urusannya tata boga, itu urusannya tukang masak itu. Bukan caranya bikin bakwan, enggak, urusannya ilmu mantik. Itu maudhu'nya. Nomor 4, samrohnya atau faidahnya yaitu tadi ismatul akli anil khoto'i fil fikr, menjaga akal dari kesalahan berpikir. Makanya kalau antum lihat tuh, coba antum bandingin ta'rif sama maudhu' dan samrohnya. Kalau antum lihat bilhat, kalau sampean lihat bilhat, itu isinya sama persis sama maudhu'nya. Nah, ini yang saya tadi bilang bahwasanya ta'rif bilhad di sini itu mengambil maudhu'nya ilmu mantik. Jadi dia mengadopsi maudhu' diletakkan di ta'rifnya. Maka dia menjadi ta'rif bilhad. Kalau samrohnya diadopsi menjadi ta'rif, itu nanti dia wujudnya menjadi ta'rif birrasm. Yaitu memang ulama bilangnya kayak gitu. Para ahli mantik mengatakan kalau ta'rifnya bil maudhu', ya berarti itu masuknya bilhad. Hanya itu termasuk zatiyah dari ilmu tersebut. Kalau pakai samroh atau faidah, dia masuknya ta'rif birrasm. Karena itu hanya khosohnya saja, ya keistimewaannya saja. Nomor 5, wadi'uhu, peletaknya bapak ilmu mantik itu siapa? Ya Aristo tadi, Aristoteles, al-filosof al-Yunani. Terus nisbatnya, an-nisbah bainahu wa bainal ulum al-ukhra. Apa nisbat antara ilmu mantik sama ilmu-ilmu yang lain? Apa hubungannya mantik sama fikih, apa hubungannya mantik sama ilmu nahwu, apa hubungannya mantik sama usul fikih, sama mustalah dan seterusnya. Nah, dikatakan bahwasanya kalau dari segi mafhum, itu maksudnya dari segi definisinya, arti ilmu mantik itu sendiri dengan arti nahwu itu mubayyin, berbeda. Ya ilmu mantik bukan ilmu nahwu, ilmu mantik bukan usul fikih, ilmu mantik bukan ilmu tauhid, tapi bi'tibaril maudhu atau matmun. Tapi kalau kita lihat isi dari ilmu mantik itu, dia dikatakan dia lebih a'am daripada ilmu-ilmu yang lain. Dia lebih istilahnya kulli, dia universal daripada ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena setiap ilmu itu pasti isinya dua, tasawur sama tasdik. Misal nahwu, fa'il. Fa'il itu apa sih? Fa'il itu adalah isim yang jatuh setelah fi'il, itu kan urusannya tasawur berarti kan.
dia mendefinisikan apa itu fa'il. Ketika kita melangkah lebih jauh, terus ada hukum atau kaidah mengatakan al-fa'ilu marfu di dalam ilmu nahwu, ini kan sudah masuk ke tasdik, penghukuman. Menghukumi fa'il itu wajib dibaca rafa. Berarti kan isinya juga tasdik juga kan. Jadi semua ilmu itu isinya pasti dua. Isinya tasawur sama tasdik. Sedangkan ilmu mantik membahas dua-duanya ini. Nah, berarti dia lebih umum. Jadi ilmu mantik itu lebih umum, bisa diletakkan atau bisa diaplikasikan ke semua ilmu. Meskipun secara mafhum, secara definisi atau hakikatnya itu memang berbeda dengan ilmu yang lain. Nomor 7, fadluhu, keutamaannya ilmu mantik. Huwa yafuku ala ghairihi, dia melebihi atau dia lebih baik daripada ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena dikaunihi aman naf'i fiha. Karena dia itu lebih umum manfaatnya. Dia lebih luas manfaatnya. Kenapa? Kullu ilmin tasawwurun wa tasdik. Karena setiap ilmu itu tadi tasawur sama tasdik, wal mantik yabhasu anhuma, dan mantik membahas dua-duanya. Tapi ini masih insaf ya, masih baik lah ditambah di sini. Lakin ba'dal ulum yafuquhu min jihatin ukhra. Iya, ilmu mantik memang lebih baik daripada ilmu yang lainnya karena dia bisa diaplikasikan ke semua ilmu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan ilmu lain juga lebih baik daripada ilmu mantik dipandang dari sudut pandang yang lain. Misal, enggak lah, ilmu fikih lah yang paling unggul gitu kan. Soalnya kan kalau nggak paham ilmu fikih, ibadah antum nggak sah gitu kan. Percuma antum sholat juga apa, jungkir balik itu kan, tapi nggak sah kan, percuma. Jadi ilmu fikih itu lebih utama. Gitu. Nah, antum nanti belajar ilmu nahwu, enggak, ilmu nahwu yang pertama, rebutan akhirnya. Jadi pertama yang harus dipelajari itu mana? Rebutan. Di sini masih insaf, di sini masih Pak netral lah, masih anu lah, istilahnya masih toleran lah. Ya memang ilmu mantik itu baik dipandang dari bahwasanya dia bisa diaplikasikan ke yang lainnya, tapi ilmu lain tidak menutup kemungkinan dia lebih baik daripada ilmu mantik dari itibar yang lain. Bahwasanya ilmu fikih itu lebih baik daripada ilmu mantik. Kenapa? Karena kita butuh ilmu fikih untuk keseharian kita ketika ibadah. Nahwu lebih baik karena kalau antum nggak belajar nahwu, antum nggak bisa belajar ilmu Islam secara menyeluruh gitu kan. Ya emang nggak dari situ, oke lah, ilmu nahwu kita harus paham bahasa Arab gitu. Nggak paham bahasa Arab ya jadinya guru kebul gitu. Salah paham tentang ilmu keislaman, apalagi pesilat tauhid itu, Harry Pras gitu. Itu mereka nggak paham bahasa Arab gitu kan. Udah banyak lah orang yang mengatakan bahwasanya kita tidak cukup dengan terjemahan aja. Itu kalau lihat Tusbah atau siapa kayak udah jelasin kenapa terjemahan itu nggak cukup untuk mempelajari Islam secara menyeluruh. Kemarin saya pas scroll TikTok gitu, ada orang ukti gitu, dia bikin slide gitu. Jadi slide yang pertama fotonya dia, habis itu slide yang kedua itu my plan SD, oh ternyata jadinya ya, ternyata ya jadinya emang SD. Yang SMP di sini, ternyata yang kewujud emang SMP di situ, benar. Ketika SMA juga sama, pas kuliah biasanya itu kan my plan, bukan Al Azhar, terus Al apa kayak itu. Ternyata enggak, ternyata Allah plan. Nah, ternyata skenario Allah, dia kuliahnya kalau nggak salah di Turki atau di mana, di luar negeri, di luar. Nah, terus habis itu slide terakhir ini yang lucu, dikasih potongan ayat, wallahu khairul makirin. Pernah lihat ya? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, Allah itu terus dia ngambil translate-nya pakai bahasa Inggris. Allah is a good planner. Allah itu zat yang paling baik untuk planner. Planner itu apa ya? Perancang. Sutradara terbaik lah, sutradara terbaik. Nah, jadi makirin di sini tuh diartikan sebagai planner, orang yang ngerancang, gitu kan. Padahal kan kalau kita belajar bahasa Arab, makir itu memang orang yang ya planner juga, memang orang yang membuat skenario, tapi kan skenario jahat, gitu kan. Bukan skenario yang baik. Makir itu kan orang yang mau tipu daya kan. Makar itu kan seperti itu, tipu daya. Jadi atau makan dijebak kan, jebak itu makirin. Tapi kan di sini konteksnya dia bersyukur dia akhirnya kuliah di sini gitu kan. Harusnya bukan Allahu khairul makirin ayatnya. Kan salah ngambil terjemah. Dia ngambil terjemah yang bahasa Inggris, ya kayaknya keren gitu kan. Is a good planner. Padahal kalau dia buka terjemah bahasa Indonesia itu udah jelas. Allah itu zat yang sebaik-baik zat yang menipu daya atau apalah. Ya meskipun makar sebenarnya kalau di dalam ilmu Al-Qur'an nggak layak ya disebutkan ke Allah.
Tapi ini hanya kalau di dalam balaghah itu apa namanya? Muqabalah atau apa? Biar pas itu loh. Apa istilahnya? Ada wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin gitu. Apa di dalam balaghah itu saya lupa istilahnya. Biar sebanding lah lafaznya sama-sama makar. Ya la kulihal. Kembali lagi ke nomor 8 masa iluhu, masalahnya al-qadaya an-nazariyah. Qadiyah-qadiyah yang nazari itu dia masih perlu diuji, masih perlu difikir. Yang al-bahisah an hayatil mu'arifat, yang membahas tentang hayah bentuk-bentuk daripada ta'rif, wal akisah bentuk-bentuk dari kias, wa ma yata'allaqu bihima dan hal-hal yang berkaitan dengan ta'rif, definisi ataupun kias ya, silogisme itu sendiri. Nomor 9 istimdaduhu, dia diambil dari mana? Nah, ilmu mantik itu, kesimpulan-kesimpulan ilmu mantik ini diambil dari mana sih? Minal akal. Jadi dari akal. Jadi Aristo gitu kan itu ya mikir itu ya kira-kira kayak gimana ya? Konunnya, peraturannya seperti apa. Jadi nggak lihat Al-Quran hadis, ngapain Al-Quran hadis kan tadi kan. Jadi ilmu mantik itu kan bukan ilmu syar'i. Ya meskipun kita bisa mengkaitkan dengan ayat-ayat dan lainnya. Cuma yang jelas Al-Quran, yang jelas ilmu mantik itu diambil dari akal. Nomor 10 hukmul istigholi bihi, hukumnya apa? Hukum istighol, hukum mempelajari. Istighol itu kan sibuk ya. Sibuk mempelajari ilmu mantik maksudnya kayak gitu. Itu hukumnya apa? Saya di sini apa nulisnya ringkas saja bahwasanya hukum ilmu mantik mempelajari ilmu mantik itu fardu kifayah. Kenapa dikatakan fardu kifayah? Litawaqqufi daf'is syubahi anil islami alaihi. Karena bergantungnya daf'us syubah. Masih kuatan itu anunya rekamannya? Masih jalan kan rekamannya? Karena kalau kita mau daf'us syubah itu artinya menolak tuduhan-tuduhan ya. Anil Islam, tentang Islam. Itu kita butuh kepada ilmu mantik. Misalnya orang-orang yang melemparkan syubhat ke Islam, itu kan nggak semuanya muslim. Ya, ya memang ada orang-orang Islam dari internal yang bahkan seakan-akan memperuntukkan Islam. Itu bisa kita kasih dalil-dalil Al-Quran, bisa kita kasih dalil-dalil As-Sunnah. Misalnya mereka masih percaya Quran hadis. Gitu. Tapi kalau yang ngelempar syubhat itu orang ateis, atau orang Kristen, atau mustasyrikin, atau apapun itu. Gitu. Mereka nggak percaya Al-Quran Sunnah tuh nggak percaya. Ini Al-Quran tuh bikin-bikinan aja, gitu. Bukan wahyu. Maka kita nggak bisa pakai dalil-dalil yang tidak disepakati. Jadi di dalam ilmu debat, di dalam ilmu al-bahs wal munadharah, itu kita harus menggunakan dalil yang sama-sama disepakati. Antara kita dan lawan debat kita. Kalau antara kita dan lawan debat kita itu nggak ada ketemu di situ, ya nggak akan selesai. Nggak akan selesai debatnya. Maka ilmu mantik ini itu adalah fondasi yang pasti bisa digunakan di setiap debat. Kenapa? Karena yang kita ajak debat kan orang juga kan, manusia juga kan. Dia juga punya otak, dia punya pikiran juga kan. Nggak mungkin dia apa namanya mengingkari kaidah-kaidah ilmu mantik. Kalau dia mengingkari kaidah-kaidah ilmu mantik, ya berarti dia nggak punya otak. Gitu. Makanya hukumnya fardu kifayah. Jadi orang yang mau benar-benar jadi ulama istilahnya kayak gitu lah. Mau bela Islam, Islam memang perlu dibela itu kan. Intinya kalau antum mau menyelamatkan, membersihkan pemahaman-pemahaman Islam, ya harus mempelajari ilmu mantik. Soalnya syubhat-syubhat itu harus diatasi dengan ilmu-ilmu logika seperti itu. Ya meskipun kalau kita baca di kitab-kitab lain, sulam khusus itu ada khilaf ya mengenai mempelajari ilmu mantik. Ya. Tapi yang jelas bahwasanya perbedaan pendapat tentang mempelajari ilmu mantik, apakah dia haram, ada yang bilang haram, Ibnu Shalah sama Imam Nawawi kan itu haram. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tafsir. Itu sebenarnya khilafnya itu kalau kita membahas tentang ilmu mantik yang masih al-masyhub bil falsafah. Jadi kalau kita membahas ilmu mantik yang masih ada campuran-campuran filsafatnya, kayak kitabnya Imam Al-Baidawi, nah itu barulah khilaf. Oke, ada yang bilang boleh, Ibnu Sholahi wa Nawawi haroma, Ibnu Sholah sama Imam Nawawi itu mengharamkan. Qala qaumun yang bagi ayat lama, Imam Ghazali membolehkan bahkan menganjurkan gitu lah. Nah, itu kalau ilmu mantiknya masih campur sama filsafat. Nah, makanya kan orang mengharamkan kenapa? Takutnya nanti keblinger gitu kan, sesat gitu. Makanya haram. Ibnu Shalah dan Imam Nawawi mengatakan haram mempelajari ilmu mantik yang masih bercampur dengan filsafat tadi. Imam Ghazali mengatakan enggak, ini bagus. Boleh mempelajarinya.
Tapi ada kaul yang ketiga yang mengatakan ditafsir. Kalau sampean itu akidahnya kuat, memarisi sunnati wal kitab gitu kan qabnu sholahi wan nawawi harrama wa qala qaumun yang bagi ayu ulama wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil qarihah. Jadi kaul ketiga yang paling masyhur yang benar itu adalah dia boleh, ilmu mantik itu boleh dipelajari kalau dia itu kamilul qarihah, dia otaknya itu syagol. Karena ada orang-orang yang dengan kelainan mental itu kan, apa namanya Down syndrome gitu kan, atau antum lihatlah mutan-mutannya muslim itulah itu kan orang-orang yang otaknya kurang. Itu kalau dia belajar ilmu mantik ya tambah pusing gitu, berbusa mulutnya lama-lama belajar ilmu mantik. Kalau kamilul qorihah otaknya sagol gitu kan, terus mumarisi sunnati wal kitabi dia tadi bihi ila sawabi, terus dia juga sering baca Quran, sering mempelajari Al-Quran, sering mempelajari hadis, intinya akidahnya kuat, ya nggak apa-apa dia belajar ilmu mantik, bahkan yang ada campurannya filsafat, bahkan nggak apa-apa dia belajar filsafat. Makanya filsafat itu baik apa buruk gitu. Ya filsafat itu baik, tapi nggak semua orang itu bisa mengkonsumsi filsafat. Filsafat itu istilahnya kayak dosis tinggi gitu lah. Kalau dia yang di sini kan obat-obat kan dosis tinggi kan. Orang-orang Mesir kalau minum obat itu dosisnya tinggi. Tapi kalau antum yang minum, bukannya antum sehat tapi malah berbusa, antum ya. Tambah sakit. Biasanya kalau kita kalau beli obat itu paling dipotong gitu kan, jadi dua itu. Soalnya dosisnya kan tinggi. Jadi filsafat itu ya bagus, tapi dia dosis tinggi gitu kan. Nggak semua orang itu cocok. Sama kayak mantik juga tadi. Nah itu khilaf yang ada itu kalau kita berbicara tentang mantik yang masih bercampur dengan ilmu filsafat. Tapi kalau mantik yang sekarang kita pelajari, antum belajar Sulamun Aurok, antum belajar Isabuzi itu, antum belajar kitab Tahzib, terus Syamsiyah, itu nggak ada khilaf, semuanya bilang boleh. Soalnya ilmu mantik tersebut sudah dipisahkan dari filsafat. Itu udah murni ilmu mantik doang. Kalau di sini sebenarnya nggak ada khilaf, semuanya mengatakan boleh. Yang khilaf itu tadi ya, ilmu mantik yang masih ada campurannya dengan filsafat. Tapi di sini saya ambil dengan aja, simpel aja hukum istilbui fardu kifayah. Habis ini ada yang ditanyakan? Iya. Terus, terus emang saya nggak boleh mengatakan belajar matematika tuh hukumnya apa? Emang nggak boleh. Terus berdosa. Gitu. Jadi gini ya, namanya hukum, atau bisa lihatlah di kitab-kitab usul fikih. Al-ahkam itu kan awarid. Hukum itu adalah sesuatu yang baru. Jadi zatnya benda tersebut itu nggak punya hukum. Esensi dari sebuah benda itu nggak punya hukum. Dia akan diletakkan hukum kalau ada yang meletakkan. Misal, hurimat alaikumul maitah. Diharamkan bagimu bangkai. Bangkai itu sendiri kalau dilihat dari bangkainya itu ya nggak ada hukumnya. Baru ketika Islam Allah mengatakan bangkai itu haram dimakan, barulah ada yang namanya hukum, gitu kan? Apapun itulah. Sama dengan ilmu mantik juga. Ilmu mantik kalau dilihat dari zatiahnya dia nggak punya hukum. Baru para ulama menyimpulkan belajar ilmu mantik itu apa hukumnya, gitu kan? Ada yang bilang tadi haram, gitu kan? Ada yang bilang tadi boleh, ada yang bilang fardu kifayah. Nah, berarti apakah kalau nggak ada yang belajar ilmu mantik berdosa? Ya iya, menurut orang yang bilang ilmu mantik itu fardu kifayah, kalau di sebuah daerah nggak ada yang belajar ilmu mantik sama sekali, ya berdosa. Tapi kan khilaf kan tadi kan, hukum ilmu mantik kan khilaf lagi sekali lagi. Ada yang bilang Jawas doang, ada yang bilang Jawas. Tapi ini saya lebih cocok ke fardu kifayah, biar di sebuah daerah tuh tetap ada orang yang ahli mantik gitu loh. Ya kan sekali lagi ilmu mantik itu kan dipakai di semua ilmu syariah. Kalau ilmu mantik itu dipakai di semua ilmu syariah, tapi nggak ada yang bisa, nah kira-kira dia berislamnya itu benar apa enggak? Kan dia bisa salah menyampaikan. Makanya perkataan Imam Ghazali itu kan sangat terkenal. Malam ya'rif al-mantik la kota bi ilmihi. Barang siapa yang nggak tahu ilmu mantik, nggak ada sikoh di dalam keilmuannya. Maksudnya keilmuannya itu masih diragukan. Soalnya kalau antum ngaji aja nih, ngaji nggak pernah belajar ilmu mantik, nggak pernah antum membedakan gimana sih tarif yang benar sama yang salah. Nanti antum akan keblinger.
gitu kan. Antum akan salah menghukumi. Misalnya antum belajar ilmu fikih, ada takrif tuh di situ. Takrif wudhu itu apa, takrif sholat itu apa, takrif tayamum itu apa. Tapi kalau antum nggak pernah belajar mantik, nggak pernah tahu definisi yang benar itu seperti apa, antum bisa aja dibohong-bohongin, gitu kan. Apa itu wudhu? Wudhu itu al ibadah al mafruḍah. Wudhu itu ibadah yang wajib. Udah gitu doang. Cukup nggak kira-kira mendefinisikan wudhu itu ibadah yang mafruḍah? Nah, nggak cukup kan? Padahal itu benar apa salah? Wudhu itu ibadah nggak? Ibadah. Wajib apa nggak? Wajib. Tapi kalau dari segi ilmu mantik, anda akan tahu di mana letak kesalahannya itu di situ. Terutama di penggunaan hukum. Ya, penggunaan hukum di dalam definisi itu kan menurut manatikoh nggak boleh. Wa indahum min jumlatil mardudi antat kulal ahkamu fil hududi. Jadi para manatikoh mengatakan nggak boleh memasukkan hukum di dalam sebuah definisi. Antum akhirnya tahu, oh di definisi bahwasanya wudhu itu ibadah mafruḍah itu salah, cacat secara definisi. Paham ya? Niatnya sih mau masuk mukadimah, tapi kok kayaknya udah berapa jam itu? Ya udah itu aja lah. Nanti kita masuk di kitabnya pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya tutup dulu. Syukron walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidada kalimatika wa wakala an dzikril